بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dalam rangka membaca dan mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dalam pembahasan tauhid, dan dengannya kita berharap dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita usahakan dan upayakan ini menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita ke hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah azza wajal, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ketiga tentang kewajiban dalam i'tiqad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Di pasal yang pertama juga sudah kita masuki di pertemuan yang lalu tentang bagaimana kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasul, ya, larangan berlebihan dalam memujinya, dan penjelasan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk poin yang A tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan Nabi, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Insyaallah tabaraka wa taala akan menjadi pembahasan dan tema kita pada kesempatan kali ini. Ada pada halaman 107 di poin B, larangan gulu dan berlebih-lebihan dalam memuji. Tentu memuji di sini maksudnya adalah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah tempatkan dan posisikan baginya. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, ya, hambanya Allah dan utusannya, ya. Tidak boleh kita lebihkan sampai derajat ilah, sampai derajat Rabb, derajat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini haram dan ini adalah kesyirikan serta kekufuran, ya. Begitu sebaliknya, kita juga tidak boleh menghinakan, meremehkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di pertengahan, ya, tidak hulu ke kanan dan tidak hulu ke kiri. Baik, insyaallah taala kita akan bahas tema ini pada kesempatan kali ini. Untuk materi kali ini kita meminta kesediaan kepada Ibu Tika mungkin, ya, maka bisa membacakan materi kita pada kesempatan hari ini. Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, silakan Ibu, jazakillah khair, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B, larangan gulu dan berlebih-lebihan dalam memuji. Gulu artinya melampaui batas. Dikatakan gola guluwan jika ia melampaui batas dalam ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taglu fi dinikum. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. An-Nisa ayat 171. Sedangkan itra artinya melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajat sebagai hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan Iqra dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melarang hal tersebut dengan sabdanya, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Muttafaq alaih. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat ilahiyah. Karenanya, sifatilah aku sebagaimana Robku menyifatiku. Maka katakanlah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebagian sahabat radhiyallahu an berkata kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah sayyid atau penghulu kami. Spontan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid, penghulu itu adalah Allah yang maha suci, lagi maha tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula ketika mereka mengatakan, dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian katakan atau seperti sebagian ucapan kalian, dan janganlah sampai kalian terseret oleh setan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid. Sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami. Wahai Sayyid atau penghulu kami dan putra penghulu kami, maka seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, kulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammadu bin Abdillahi wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatillati ansalani Allah. Wahai manusia, ucapkanlah dengan ucapan yang biasa kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh setan. Aku tak lebih adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak suka kalian menyanjungku di atas derajat yang Allah berikan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas
dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya, beliau mengarahkan mereka agar menyifati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba. Di dalamnya tidak ada gulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung lebih dari sesuatu yang diberikan dan diridhoi Allah. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya, serta meminta kepada sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana dilakukan ketika peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasidah atau nasyid, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kasidah Muniyahnya berkata, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqan. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki selainnya, dan bagi hamba juga ada haknya. Ia adalah dua hak yang berbeda. Maka jangan jadikan dua hak itu sebagai satu hak tanpa memisahkan dan membedakannya. Naam, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Larangan gulu dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan gulu artinya melampaui batas. Ya. Gulu, ghala yaghlu. Dikatakan ghala yaghlu ghuluwan jika ia melampaui batas dalam ukuran. Jadi sesuatu yang melampaui batas dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan gulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggunakan istilah gulu dalam surat An-Nisa ayat 171 dengan berfirman, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Sedangkan itra, ya, ini beda. Tadi gulu, pembahasan kita berikutnya adalah itra. Itra itu adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam memuji. Nah, jadi ini lebih khusus, ya. Dia masuk kepada dalam gulu, tapi ini lebih khusus, lebih spesialis lagi, ya. Itra. Serta berbohong karenanya. Dan yang dimaksud dengan gulu dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajat sebagai hamba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menisbatkan kepada Nabi sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini haram, dilarang dalam agama. Tidak boleh kita memohon, meminta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat. Ya. Tidak boleh juga bersumpah dengan nama beliau. Sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah sebagai bentuk ubudiyah, ya, kepada Allah. Kalau kita berikan sumpah kita kepada Nabi, kita meminta pertolongan kepada Nabi, memohon kepada Nabi, sedangkan Nabi sudah meninggal dunia atau sesuatu yang memang tidak dapat dilakukan oleh manusia, ini merupakan apa? Bentuk ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kesyirikan. Ya. Dan yang dimaksud dengan itra dalam hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah melarang hal tersebut dengan sabdanya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku.
Kama atratin nasara bena Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putranya Maryam. Innama ana abdun. Aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakan oleh kalian, Abdullahi wa rasuluhu. Muhammad itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Berarti apa maknanya di sini? Nabi SAW itu terang-terangan kepada para sahabatnya, menyatakan beliau tidak suka untuk dipuji berlebihan. Ya, tidak suka dipuji berlebihan. Karena memuji berlebihan seorang Rasul ataupun orang saleh, seorang alim, itu dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. Berlebihan dalam memuji itu dapat menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Dan Nabi tidak ingin umatnya terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga Nabi larang. Apapun, ya ini menunjukkan kepada kita ya, apapun celah-celah dalam agama ini yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan, Nabi SAW telah cegah dan tutup celah tersebut dengan serapat-rapatnya. Sehingga tidak ada kebaikan dalam agama ini kecuali Nabi sudah ajarkan. Tidak ada keburukan dalam agama ini, dalam arti kata ya, dalam apa yang bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam segala sesuatu yang buruk, kecuali Nabi SAW sudah wanti-wanti kita. Nabi sudah tutup celah itu. Ini menunjukkan kepada kita tentang agama ini sudah sempurna. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka menganggap Nabi Isa memiliki sifat ilahiyah. Sifat Rabb. Karenanya sifatilah aku sebagaimana Rabbku menyifatiku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah ya pujian Allah, ya sifat yang Allah berikan kepada Muhammad. Apa? Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Maka kita sesuaikan apa yang Allah isbat, apa yang Allah tetapkan ketika menyifati Nabi SAW sebagaimana apa yang Allah sifat. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi, gitu ya. Gitu ya. Agama ini tidak perlu untuk direvisi lagi ya. Agama ini tidak perlu untuk diotak-atik, tidak perlu untuk kita tambah-tambahkan, tidak perlu untuk kita kurang-kurangi, sudah sempurna. Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai Abdullah wa Rasul, kita sebut Nabi Muhammad itu Abdullah wa Rasul. Hak-haknya itu adalah hak-hak Rasul, bukan hak-haknya Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sebutkan ketika sebagian sahabat radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, engkau adalah sayyid kami. Sayyid. Spontan Nabi SAW menjawab, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah yang maha suci dan maha tinggi. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah penghulu manusia, tuannya manusia, ya Nabi spontan menolak itu karena ini adalah ya yang hanya pantas disematkan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, merawat, membesarkan, ya, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur. Spontan Nabi SAW itu ya menolak hal tersebut. Demikian pula ketika mereka mengatakan, dan engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung kebaikannya. Ketika ada yang memuji Nabi SAW seperti itu. Serta-merta Nabi SAW mengatakan, qulu biqaulikum, katakanlah sesuai dengan apa yang biasa kalian katakan. Au ba'di qaulikum, atau seperti sebagian ucapan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Disebutkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Sebagian orang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami. Wahai sayyid penghulu kami dan putra penghulu kami. Maka seketika Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan. Ya. Ucapkanlah dengan ucapan yang biasa kalian ucapkan. Maksudnya jangan berlebihan dalam memuji. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai nanti kalian terbujuk oleh syaitan. Ada Muhammad ibnu Abdullah. Aku adalah Muhammad, anaknya Abdullah.
Dan saya adalah Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah hambanya Allah dan saya adalah Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian menyanjungku di atas derajat allati anzalani Allahu. Yang dimana derajat tersebut telah Allah berikan kepada aku. Aku ini hamba dan Rasulnya, kata Nabi. Jangan ya disebut melebihi sesuai derajat yang Allah telah berikan kepada aku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membenci jika orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan seperti engkau adalah sayyidku, engkau adalah orang yang terbaik di antara kami, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, engkau adalah orang yang paling agung di antara kami. Padahal sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama. Ucapan itu benar, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling utama secara mutlak. Meskipun demikian, beliau tetap melarang mereka agar menjauhkan mereka dari sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid. Ini ya tujuannya. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan mereka agar menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba. Di dalamnya tidak ada gulu, serta tidak ada ya, yang membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Nah, ini dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah ya, di pembahasan kitab Tauhid jilid yang pertama. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka disanjung lebih dari sesuatu yang diberikan dan diridhoi Allah. Yang diberikan dan diridhoi Allah itu Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Jangan ditambah-tambah lagi, gitu ya. Tetapi banyak manusia yang melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga mereka berdoa kepadanya, ya, minta kepada Nabi, meminta pertolongan kepada Nabi, bersumpah dengan nama Nabi, serta meminta kepada Nabi sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu sebagaimana dilakukan ketika peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam qasidah atau nasyid, ya, di mana mereka tidak membedakan antara hak Allah dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak nasyid-nasyid, banyak qasidah-qasidah yang bait-bait syairnya itu kata-katanya, lafaz-lafaznya menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi haknya Nabi, gitu ya, melebihi haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang tidak ya tidak memperhatikan hal tersebut, bahwa itu adalah hal yang diharamkan, dilarang dalam agama. Apalagi kalau kasidahnya berbahasa Arab, lalu dia kemudian tidak mengerti bahasa Arab. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kasidah Nuniyahnya berkata, Imam Ibnu Qayyim berkata, Lillahi haqqun la yakunu li ghairihi. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Wa li 'abdihi haqqun huma haqqani. Dan bagi hambanya juga ada haknya, dan itu adalah dua hak yang berbeda. Maksudnya apa? Allah punya hak, Muhammad punya hak, dan tidak bisa disatukan. Masing-masing punya hak-haknya Allah, nggak bisa diberikan kepada Muhammad, ya. La taj'alul haqqaini haqqan wahidah. Maka jangan jadikan dua hak itu sebagai satu hak, min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa memisahkan dan membedakannya. Jadi kalau seandainya ya pujian-pujian itu yang seharusnya diberikan kepada Allah, lalu diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa bedanya Muhammad dengan Allah? Berarti Muhammad adalah Tuhan juga, begitu kan? Nah, ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama, adalah berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan dilanjut, Ibu. Nah, Ustaz. Bagian C, penjelasan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibolehkan memberi penjelasan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memujinya sebagaimana pujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya, agar orang yang mendengarkannya meyakini hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya,
dan orang pilihannya di antara segenap makhluknya. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia, kepada seluruh golongan jin dan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Allah telah melapangkan dadanya, meninggikan nama beliau, serta menjadikan rendah dan hina orang yang melanggar perintahnya. Beliaulah orang yang memiliki kedudukan mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Maksudnya, kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sebagai pihak yang berhak memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan mereka dari beratnya mauqif. Kedudukan tersebut hanya khusus diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Dan beliau adalah makhluk yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang meninggikan suara di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuji orang-orang yang merendahkan suara di hadapan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawadin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din tahbata a'malukum wa antum tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 2-5.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memerintahkan para hambanya agar mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Tetapi tidak dibenarkan menghususkan waktu dan cara tertentu dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali berdasarkan dalil sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Termasuk mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan sunnahnya dan keyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut. Dan bahwa ia menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran Al-Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya. Sebab ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3-5. Karena itu tidak boleh membuat keraguan-raguan di dalamnya, apalagi melecehkannya, dan tidak boleh membicarakan tentang kesahihan atau kedhaifannya, baik dari segi jalan, sanad, atau penjelasan makna-maknanya, kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak orang-orang bodoh yang melecehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru pada tahap awal belajar. Mereka dengan mudahnya mensahihkan atau mendoifkan hadis-hadis dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu, kecuali dari membaca buku-buku. Sungguh hal tersebut berbahaya bagi mereka dan umat ini. Karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menahan diri daripada batas ilmunya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Untuk tema pembahasan C, yaitu penjelasan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan dibolehkan memberi penjelasan tentang kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memujinya. Ini dibolehkan. Sebagaimana pujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Jadi kalau kita jelaskan kepada umat Islam, kepada manusia tentang kedudukan Nabi sebagaimana apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, ini tidak mengapa. Agar orang yang mendengarkannya meyakini hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, ini tidak diperselisihkan. Nabi itu memang kedudukannya lebih tinggi daripada manusia yang lain. Ya, yang dilarang itu adalah berlebihan. Ya, adapun memuji Nabi, ya, menyematkan sifat kepada Nabi sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dengan sifat-sifat tersebut, ini tidak mengapa. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah, dan orang pilihannya Allah di antara segenap makhluknya. Ini tidak apa-apa dijelaskan. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia, kepada seluruh golongan jin dan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Allah telah melapangkan dadanya, meninggikan nama beliau, serta menjadikan rendah dan hina orang yang melanggar perintahnya. Beliaulah orang yang memiliki kedudukan mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maksudnya, kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai pihak yang berhak memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka dari beratnya mauqif. Mauqif ini adalah peristiwa ketika manusia itu semua dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dengan didekatkan matahari kepada mereka, sehingga mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala belum memulai persidangan. Ya. Allah belum memulai persidangan semua umat. Dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Dikumpulkan di satu tempat, disebut padang mahsyar. Kemudian Allah belum memulai persidangan. Allah diamkan mereka dalam kondisi seperti itu. Sehingga sekelompok manusia, mereka memiliki inisiatif untuk mendatangi para nabi agar memberikan syafaat kepada mereka, memintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Datang ke Nabi Adam lempar ke Nabi Nuh lempar ke Nabi Ibrahim lempar kepada Nabi Musa lempar kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu ini, ya. Di saat tidak ada sama sekali manusia yang dapat memberikan syafaat, di hari itu Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat bukan hanya bagi umatnya tapi kepada seluruh manusia dari beratnya mauqif. Ya. Kedudukan tersebut hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Dan beliau adalah makhluk yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang meninggikan suara di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam dan memuji orang-orang yang merendahkan suara di hadapan beliau. Jadi Nabi itu dalam segi bermuamalah dengan Nabi itu ada adab-adabnya, ya. Tidak boleh seseorang itu mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi. Allah larang itu. Dan Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kalian meninggikan suara lebih dari suara Nabi. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian berkata kepada Nabi dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Supaya tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak sadar. Jadi ini ada ya, penghapus-penghapus amal, penggugur-penggugur amal, sedangkan orang yang nggak sadar. Ini dalilnya diantaranya ya. Amal itu bisa gugur, amal itu bisa batal, dan orangnya tidak sadar. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kalian dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Walau annahum sabaru
apabila mereka itu bersabar. Ya, kalau seandainya sekiranya mereka itu bersabar. Hatta takhruja ilaihim, sampai kamu keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tidak boleh mengangkat suara ketika berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak boleh memanggil nama Nabi Muhammad SAW dengan keras, sebagaimana kita memanggil nama teman kita, sahabat kita, itu tidak boleh. Lagi di sini memanggil Nabi SAW dari luar rumah, ya. Nabi sedang di rumah, kemudian katakan ya Muhammad ukhruj, wahai Muhammad keluarlah, tidak boleh, ya. Cukup ucapkan salam sampai Nabi keluar baru disapa. Ini di antara adab berkomunikasi dengan Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, wahai nabi, wahai rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala serta para malaikatnya telah bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, serta memerintahkan para hambanya agar mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu dalam bentuknya memberikan penjagaan, perlindungan, ya, melimpahkan rahmatnya, ya, melimpahkan barakahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk salawat Allah kepada Nabi. Sedangkan bentuk salawat malaikat kepada Nabi adalah dengan doa permintaan malaikat agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmatnya, barakahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini adalah bentuk apa? Penghormatan kita kepada Nabi. Ya. Tetapi tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali berdasarkan dalil sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan sunnahnya. Jadi ketika kita mengagungkan sunnah Rasul, sudah masuk pada mengagungkan pribadinya Nabi. Dan keyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut, dan bahwa ia menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quranul Karim. Jadi as-sunnah itu dalam tasyri' dia masuk ke peringkat yang kedua setelah Al-Quran. Ya. Dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya, sebab ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah dia ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa. Mohon maaf terputus. Kita lanjutkan, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Ya. Ini Allah memuji Nabi SAW bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya Muhammad tiada lain tidak bukan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu tidak boleh membuat keraguan-raguan di dalamnya, apalagi melecehkannya. Ya. Tidak boleh membicarakan tentang kesahihan atau kedhaifannya, baik dari segi jalan, sanad atau penjelasan makna-maknanya, kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak orang-orang bodoh yang melecehkan sunnah Nabi SAW, terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru pada tahap awal belajar. Mereka dengan mudahnya mensahihkan atau mendhaifkan hadis-hadis dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu, kecuali hanya dengan membaca dari buku-buku. Sungguh hal tersebut berbahaya bagi mereka dan umat ini. Karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari batas ilmunya. Di sini Syekh mengingatkan kepada sebagian para tulabul ilmi yang bermudah-mudahan dalam, ya, mendhaifkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu. Ya, karena kalau tanpa ilmu ini bahaya. Dia bisa menafikan hadis yang memang benar itu sahih dari Nabi, lalu dia nafikan. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, berikutnya pasal yang kedua. Silakan dilanjutin. Nah, Ustaz. Pasal yang kedua,
kewajiban menaati dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat kesaksian bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang dibarengi dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. An-Nisa ayat 59. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Di samping itu, terkadang perintah tersebut disampaikan dalam bentuk tunggal, tidak dibarengi perintah kepada yang lain. Sebagaimana dalam firman-Nya, May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. An-Nisa ayat 80. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. An-Nur 56. Terkadang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang mendurhakai Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 63. Artinya, hendaklah mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, nifak, bid'ah, atau siksa pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, had, pemenjaraan, atau siksa-siksa lain yang disegerakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab seorang hamba mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketaatan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadun. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. An-Nur 54. Kemudian firman-Nya, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasannya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladaninya sebanyak 40 kali. Demikianlah karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa dan mengikutinya daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Masya Allah. Sebab jika seseorang tidak mendapat makanan dan minuman, ia hanya berakibat mati di dunia. Sementara jika tidak menaati dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapat siksa dan kesengsaraan abadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mengikutinya dalam melakukan berbagai ibadah, dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang telah beliau contohkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik ibadah-ibadahmu. Hadis riwayat Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka amalan itu tertolak. Muttafaq alaih. Man ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Muttafaq alaih. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan menyelisihinya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Di pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kewajiban kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan posisi Nabi sebagaimana yang Allah tempatkan dan posisikan, larangan untuk ghulu, yatra, untuk larangan berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pasal yang kedua ini, pembahasan kita berikutnya adalah kewajiban menaati dan meneladani Nabi. Jadi kalau tadi sudah membahas tentang pribadinya Nabi, nah di pasal yang kedua ini kita diarahkan tentang dalam syarat ini kita wajib menaati dan meneladani Nabi. Menjadikan Nabi SAW sebagai figur, sebagai tokoh, sebagai yang diidolakan ya dalam kehidupan kita. Beliau katakan kita wajib menaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat kesaksian bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menaati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada yang dibarengi dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul." Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya." Nah, ini Allah sandingkan ketaatan, perintah ketaatan kepada Allah dengan perintah ketaatan kepada Nabi. Ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain di samping itu, terkadang perintah tersebut disampaikan dalam bentuk tunggal. Tidak dibarengi perintah kepada yang lain. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguhnya ia telah menaati Allah. Wa ati'ur rasula la'alakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul agar kalian diberi rahmat. Jadi terkadang disandingkan, kadang tidak. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 63, ini ancaman. Siapapun yang mendurhakai Rasul, maka dia akan masuk dalam ancaman ini.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul, hendaknya mereka takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Artinya apa? Hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, fitnah nifaq, bid'ah, atau siksa pedih di dunia. Baik berupa pembunuhan, had, pemenjaraan, atau siksa-siksa lain yang disegerakan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab seorang hamba mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Muhammad gitu ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi kalian, mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan mendurhakai Nabi Muhammad sebagai suatu kesesatan. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian taat kepada Muhammad, kepadanya, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada yang mengikuti petunjuk selain petunjuk Muhammad, di dalam ayat ini Allah vonis sebagai orang yang sesat. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk? Yang mengikuti Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, itu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia adalah orang yang banyak menyebut nama Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketaatan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya sebanyak 40 kali. Jadi kalau dikumpulkan ayat-ayat tentang kewajiban taat kepada Rasul itu ada 40 kata. Demikianlah karena jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui apa yang Nabi bawa Sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya daripada kebutuhan kepada makan dan minuman. Sebab jika seseorang tidak mendapat makanan dan minuman, ia hanya berakibat mati di dunia. Sementara jika tidak menaati dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapat siksa dan kesengsaraan abadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mengikutinya dalam melakukan berbagai ibadah, dan hendaknya ibadah itu dilakukan sesuai dengan cara yang telah beliau contohkan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kita ini nggak boleh merevisi agama, tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar apa yang telah dicontohkan, tidak boleh untuk menambah dan mengurangi, karena ini adalah perkara muhdats, perkara yang baru dalam agama, ibadah tidak boleh. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, ya. Jadi sebagaimana kalian lihat, lakukan. Apa yang tidak kalian lihat, jangan lakukan, gitu ya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik ibadah-ibadah kalian. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak didasari oleh agama, maksudnya tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan menyelisihinya. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas, kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pasal yang ketiga tentang dianjurkannya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Lalu di pasal yang keempat, ya, keutamaan Ahlul Bait dan apa yang wajib bagi mereka, tapi tidak asal-asalan dan tidak pula berlebih-lebihan. Jadi sudah masuk ke keluarganya Nabi, begitu ya. Kemudian pasal kelima, pembahasan lebih luas lagi, yaitu tentang sahabat, keutamaan sahabat, dan yang wajib diyakini tentang para sahabat, serta mazhab Ahlussunnah dalam peristiwa yang terjadi di antara mereka. Ini cukup penting penjelasannya ya. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiik pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Ada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau begitu Ana ada tanya sedikit Ustaz. Nah, tafadhol. Mengenai ini Ana lihat di media sosial itu ada yang berpendapat bahwa eh, cambang itu adalah bagian dari jenggot Ustaz. Apakah begitu Ustaz? Bagaimana tadi Jambang? Ya, jambang itu merupakan bagian dari jenggot, jadinya tidak boleh dihilangkan gitu ya, dicukur begitu. Nah, batasannya itu cukup jeglokan yang ada di samping kuping, itu batasannya. Jadi apa yang numbuh dari rambut sampai ke bawah itu masuk dalam kategori jenggot ya. Jadi tinggal dilihat nanti kalau memang ada rambut yang tumbuh di situ, itu tidak boleh untuk dipotong. Oh, kalau misalnya yang kalau Anda kan terputus nih Ustaz, nggak nyambung nih sama jenggotnya, jambangnya gitu. Itu pasti masuk masuk kategori jambang itu Ustaz ya. Maksudnya nggak termasuk kategori jenggot gitu ya. Kalau misalnya putus gitu Apanya? Ustaz. Jambangnya Oh, nah, jambang nah, nah, nggak nyambung nah, gitu. sorry. Oh Nah, gitu ya. Jadi yang nggak boleh itu yang ini Ustaz ya, yang terlihat nyambung itu Ustaz ya. Apa gimana Ustaz? nah, Iya. sorry. Yang terlihat nyambung itu tidak boleh. Makanya Yang ketika dari atas sampai bawah. atas bawah ya, ketika tahallul itu kan Anda lihat juga ada yang tidak dipotong itu kan jambangnya yang mesti terlihat Nah, nyambung sama jenggot gitu. Tapi kalau yang yang sorry. yang terpisah gitu Ustaz, yang kayak seperti yang terpisah nih Ustaz, nggak ada sambungannya itu nggak masalah Ustaz ya. Ya, ada masalah. Nah. Baik Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustadz. Tadi kan dikatakan bahwa memuji Rasulullah tidak berlebihan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa seperti misalnya mungkin belum termasuk babnya ya, bersalawat itu pakai Sayyidina gitu, Ustadz. Sayyidina itu termasuk melebihkan bukan Ustadz? Berlebih-lebihan gitu Sayyidina, pakai kata-kata Sayyidina. Itu aja Ustadz. Nah, dari yang tadi sudah pembahasan yang tadi sudah kita bahas, ada beberapa hadis. Itu memang Nabi SAW itu tidak suka untuk disebut sebagai Sayyid. Ya, dan tadi kan Sayyidun Nas atau Sayyidun, maka tadi disebutkan dalam beberapa hadis Nabi tolak itu, Nabi tidak mau untuk disebut dengan istilah-istilah Sayyid gitu ya. Karena itu kan maknanya adalah penghulu manusia ya. Nah, tapi tentu dalam pembahasan-pembahasan ini kita lebih memilih untuk menghindari sesuatu yang memang Nabi SAW itu tidak sukai. Apalagi ini kejadian bukan kejadian sekarang gitu kan. Kejadian sudah ya semenjak Nabi SAW hidup, ada yang sudah memanggil Sayyid kepada Nabi SAW dan Nabi tidak suka itu. Nabi sampaikan itu tidak suka.
Sebagaimana larangan Nabi SAW untuk seseorang gitu ya, tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim gitu ya. Apa yang Nabi SAW itu tidak sukai, lebih baik untuk kita hindari. Itu lebih selamat dalam beragama gitu ya. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau misalnya ya memberikan tahu pada orang susah juga Ustaz ya, kalau mereka masih biasa pakai Sayyidina gitu, kita memberikan kasih Ya, tahu. yang paling fatal itu adalah ketika menggunakan Sayyidina atau Sayyiduna dalam salat ya, ayat akhir ya, ayat Iya. awal. Itu memang Iya. secara lafaz di hadisnya tidak ada kata Sayyid gitu ya. Kalau masih di luar masih bisa kita toleransi gitu ya. Tapi kalau sudah di salat ini bisa membatalkan salat ini. Karena dia telah menambah lafaz sesuatu yang tidak ada itu ajaran dalam redaksi-redaksi hadis yang ada. Jadi kalau dia baca itu dalam salatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gitu ketika tahiyat akhir misalnya. Ini dia sudah melakukan sesuatu yang bid'ah yang bisa jelas-jelas berbahaya bagi salatnya. Gitu ya. Karena perintahnya adalah untuk membaca sebagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan apa yang sampai kepada kita dari apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, tidak ada kata Sayyidina di situ. Nah. Iya. Iya sih Ustaz, mungkin karena saya tinggal bahasanya di kampung ya, kalau misalnya orang-orang itu kan mereka suka pakai kayak salawatan gitu ya, pakai Sayyidina, mungkin kata Ustaz tadi, kalau di luar boleh lah, tapi yang kita khawatirkan tuh di waktu sholat gitu, karena ya termasuk ya enggak, walau alam ya sah apa enggak, karena memang enggak ada dalilnya pakai Sayyidina kalau dalam sholat gitu Ustaz ya. Nah. Iya. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Amin. Ya. Apa Ustaz, nyambung sedikit tadi mengenai yang bacaan tasyahud tadi. Itu apakah itu ada di Sayyidina itu, apakah tambahan itu berasal dari kitab-kitab fikih atau gimana Ustaz ya? Apakah diambil dari kitab-kitab fikih atau bagaimana itu Ustaz? Soalnya anak juga dari SD dulu kecil diajarinnya itu tuh. Nah, tidak semua apa yang ada di fikih itu sesuai dengan redaksi hadisnya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah redaksi hadisnya itu seperti bagaimana gitu ya, itu langsung kita buka di kitab-kitab induk hadis. Kitab-kitab induk hadis ya, untuk kisah gitu ya, itu doa-doa riwayat untuk tasyahud, untuk tahiyat ya, itu tidak ada kata sayyid ya. Sehingga kalau memang ada yang menambahkan, itu bisa jadi di kitab fikih. Fikih itu kan pandangan seorang ulama dalam bagaimana dia melakukan salat gitu ya. Itu ijtihadnya gitu ya. Kita tidak bisa berdalil dalam sesuatu yang membutuhkan dalil dengan ijtihad seorang ulama. Harus lihat dalilnya apa ini. Yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya apa. Ternyata setelah kita buka kitab-kitab hadis ya, dengan riwayat yang sahih, tidak ada itu kata sayyid dalam pembacaan salat atau di tahiyat akhir ya. Dan ini adalah lafaz yang ditambah-tambah. Dan ini tidak perlu untuk kita tambah-tambah. Seperti itu, Allah Ta'ala. Nah, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasannya. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada jemaah yang tadi telah bertanya dan juga atas jawaban dari Ustaz Abu Ayub. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayub hafizahullah taala. Semoga Al-Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang masuk ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum jazakumullah.